semuanya, balik lagi dengan Angelia di sini. Dan di video kali ini, sesuai judulnya, hari ini aku mau share ke teman-teman semuanya bagaimana cara membuat surat lamaran kerja profesional dan bagaimana cara membuat kurikulum vitae profesional dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Dalam hal ini kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuat semuanya itu. Banyak yang telah memanfaatkan dan telah memaksimalkan fungsi ChatGPT untuk membantu dalam tugas hari-hari mereka. Bahkan ada yang menggunakan ChatGPT untuk membantu membuat konten writing ataupun copywriter di website. Jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil dan bisa kita gunakan dari ChatGPT ini. Dan tentunya dengan prompt yang tepat akan menghasilkan sebuah kualitas pekerjaan yang tepat pula. Dan di video kali ini, selain aku akan share ke teman-teman semuanya bagaimana cara membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae profesional, juga ada beberapa nanti prompt yang akan aku share ke teman-teman bagaimana untuk memaksimalkan ChatGPT ini untuk mempersiapkan diri kita dalam melamar pekerjaan dan termasuk interview pada saat kita melamar pekerjaan nanti. Dan tanpa berlama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita buka browser, dan browser yang aku mau pengen gunakan adalah Microsoft Edge. Langsung kebuka kayak gini. Jadi kita cari di sini aja ChatGPT. Ya, ChatGPT. Ya, seperti ini. Nah, ini ada beberapa website tapi sebenarnya sama aja ya. Chat openai.com/chatgpt ini sama aja ya. Jadi kita pilih salah satu. Oke, dan langsung kebuka seperti ini. Nah, ini ada tulisannya ChatGPT 3.5 dan ini memang masih menggunakan 3.5, jadi nggak ada bisa menampilkan gambar karena dia masih di ChatGPT 3.5 dan ini gratis, nggak bayar gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini juga kok, dan ini udah cukup banyak pengambilan datanya, jadi cukup bisa ya kita gunakan ya ChatGPT ini 3.5. Dan di sini kita bisa pakai prompt atau perintah atau ketikan untuk membuat surat lamaran kerja dulu ya. Jadi kita ketikkan buat surat lamaran kerja formal dan profesional untuk divisi misalnya IT programming ya, kita mau masuk di IT programming. Terus untuk perusahaan X misalnya ya. Ini kalian sesuaikan aja bidang yang akan kalian lamar dan nama perusahaannya. Ini kita hanya kasih contoh aja ya, kurang lebih seperti ini promptnya. Dan langsung muncul ya, panjang juga ya. Jadi di sini ditulis alamat kita, terus kota, kode pos sama tanggal. Nah, kemudian di sini nama perusahaannya, alamat perusahaan, kota, kode posnya, dan tertulis kepada bagian HRD perusahaan X. Tapi ini sebenarnya perusahaan X ini bisa kalian ganti sama perusahaan yang kalian tuju. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama saya, alamat saya, telepon saya, email. Nah, bersama surat ini saya bermaksud untuk mengajukan lamaran kerja sebagai programmer pada divisi IT perusahaan X, misalnya nama perusahaannya ya, sesuai dengan informasi lowongan yang saya temukan melalui sumber yang saya percaya. Saya sangat tertarik dengan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif yang telah dibangun oleh perusahaan X, dan saya percaya bahwa kemampuan dan pengalaman saya dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi perkembangan perusahaan. Nah, saya adalah lulusan dari nama universitas dengan gelar dalam bidang studi. Kalian isi sendiri itu ya. Selama studi saya, saya mengembangkan pemahaman yang kuat dalam bahasa pemrograman seperti Java, Python, JavaScript, serta memiliki pengalaman dalam
pengembangan aplikasi web dan mobile. Nah, ini untuk masalah skill kalian juga bisa edit di sini ya. Misalnya kalian bisa menguasai bahasa pemrograman yang apa, tinggal kalian edit di sini gitu. Nah, ini udah dijabarkan. Terus selain itu saya juga memiliki keahlian dalam analisa sistem dan pemecahan masalah yang saya sangat penting dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Nah, ini dia hubungkan ya. Dia hubungkan kemampuan atau keahlian yang dia bisa dengan divisi IT programming ya. Kalau misalnya kalian pilih divisi yang lain, tentu saja bagian atau keahliannya akan berbeda ya. Terus pengalaman kerja saya sebelumnya. Nah, di sini juga dijabarkan pengalaman kerja ya, dari pendidikan ya, lulusan mana, keahlian di bidang mana gitu ya, sama pengalaman kerja juga dijabarkan. Kalian tinggal ganti-ganti aja sih. Pengalaman kerja saya sebelumnya telah memperkuat keterampilan teknis dan interpersonal saya. Saya telah bekerja di nama perusahaan A misalnya, sebagai posisi A misalnya, di mana saya bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi internal. Pengalaman ini telah melatih saya untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan manajemen waktu saya. Nah, selain itu saya memegang semangat tinggi. Nah, di sini juga dijabarkan semangat juang dia ya, dalam belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang teknologi informasi. Dan saya percaya bahwa komitmen ini akan memungkinkan saya untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan X. Jadi dia memberikan rasa kepercayaan diri ya, untuk bisa memilih dirinya gitu ya, untuk bisa bekerja di perusahaan X gitu. Nah, saya sangat berharap untuk mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Anda dan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pengalaman dan keterampilan saya dalam mendukung tujuan perusahaan X. Saya siap untuk menghadiri wawancara kapan dan waktu yang Anda tentukan. Demikian surat ini, lamaran ini saya buat dengan penuh rasa hormat dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan selama ini. Hormat saya dan nama, dan tinggal kalian tanda tangan di situ. Ya, ini adalah surat lamaran kerja dengan format atau prompt yang seperti tadi. Ya, tinggal kalian kalau kalian mau lebih spesifik lagi ya, dia nama divisinya, jabatannya, ya tinggal kalian ganti-ganti aja promnya. Tapi kurang lebih udah dapat gambaran ya, kira-kira apa yang akan kalian ketikkan untuk membuat surat lamaran kerja profesional ya. Sangat menarik, simple banget. Nah, kalau misalnya zaman dulu ya, waktu aku masih melamar kerja, memang kebingungan banget gimana sih cara buat surat lamaran kerja. Nah, ini kita udah nggak perlu bingung lagi karena di ChatGPT kita bisa dibantu ya untuk membuatkan surat lamaran kerja. Nah, bagaimana dengan kurikulum vitae ya, sama aja. Buat kurikulum vitae profesional ya, untuk melamar pekerjaan ya. Kurikulum vitae ya, gitu. Nah, ini adalah kurikulum vitae gitu ya teman-teman. Udah langsung ada, cepet banget lagi ya, pakai ChatGPT. Tapi kalian taruh judul aja di tengah, kurikulum vitae gitu ya. Terus kalian langsung tulis di sini nama, alamat, kota, email, nomor telepon kita ya. Terus ringkasan, dia ditulis ringkasan profesional, tapi kalian langsung aja di sini maksudnya summary gitu ya. Nah, di sini seorang programmer yang berpengalaman dengan pengetahuan yang luas dalam pengembangan perangkat lunak. Saya padahal nggak ketikan IT loh, tapi dia hubungkan sama prompt yang saya ketikan di awal tadi ya. Nah, karena saya ingin melamar IT programmer, jadi ringkasannya adalah saya adalah seorang programmer yang berpengalaman dengan pengetahuan yang luas dalam pengembangan perangkat lunak, dan saya memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman seperti Java, Python, JavaScript, serta pengalaman dalam pengembangan aplikasi website dan mobile. Nah, saya berkomitmen untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru dengan pendidikan, dijabarkan pendidikan, misalnya S1
di bidang apa, nama universitasnya apa, tahun berapa, jurusan, nama universitas tahun berapa, terus pengalaman kerja, nama perusahaan, ya, di kota apa pada tahun berapa, atau dari tanggal berapa, dari bulan apa sampai bulan apa gitu, dengan posisi apa gitu. Misalnya contoh posisi yang pertama, nah bertanggung jawab mengembangkan pemeliharaan aplikasi internal perusahaan, berkontribusi dalam pengembangan fitur baru dan peningkatan performa aplikasi. Dan ini adalah tanggung jawab waktu di perusahaan sebelumnya. Tinggal kalian otak-atik aja sesuai dengan pekerjaan kalian di perusahaan sebelumnya. Berkolaborasi dengan tim untuk menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Dan ini adalah keahlian kalian, yaitu bahasa pemrograman, pengembangan aplikasi web mobile. Kalau kalian ketikkan divisi yang lain tentu saja keahliannya bakal berbeda ya. Tapi karena tadi saya ketikkan IT programming, jadi ya tentu saja menyesuaikan ya keahlian dengan yang akan ditulis di sini. Terus misalnya kalau kalian dapat penghargaan atau kalian pernah ikut seminar, kalian bisa lampirkan juga di sini. Dan referensi, misalnya dapat referensi dari mana gitu ya, saya lampir di sini. Kalau kalian tidak mau tulis referensi juga tidak ada masalah, seperti itu ya. Ini adalah contoh kurikulum vitae ya, tinggal kalian ketikkan aja langsung muncul ya. Nah misalnya kalian mau cari informasi tentang interview sesuai dengan bidang yang kalian lamar gitu, kalian bisa ketikkan di sini juga. Misalnya contoh pertanyaan interview pekerjaan misalnya di bidang IT programming. Untuk melamar pekerjaan, misalnya untuk melamar pekerjaan di bidang IT programming. Nah, ini langsung muncul teman-teman ya. Ini langsung muncul. Jadi kalian bisa belajar dari ChatGPT. Kira-kira nanti kalau mau interview nih bakal ditanya apa aja sih. Nah, kalian bisa belajar dari sini juga ya. Ini lengkap banget ya teman-teman. Praktis, gratis, cepat juga ya. Jelaskan pengalaman kerja Anda dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau misalnya perusahaan itu bertanya tentang ini ya, kau udah siap. Jadi kalian bisa cari di ChatGPT, kemudian nanti kalian siapkan jawaban dari setiap pertanyaan ini ya. Saja yang perlu dipersiapkan untuk melamar kerja di sebuah perusahaan. Nah, di sini juga dijabarkan ya teman-teman. Jadi benar-benar kita udah siap banget kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan, kita udah tahu dan siap kira-kira apa aja yang perlu kita persiapkan. Nah, di sini dituliskan kurikulum vitae, kemudian surat lamaran kerja, kemudian portfolio. Portfolio juga bisa kalian ketikkan di sini gitu, contoh-contoh portfolio itu seperti apa, tapi biasanya sih berdasarkan dengan bidang ya. Kemudian portfolio itu artinya sesuatu project yang sudah kalian kerjakan, kalau misalnya IT programming, atau tugas gitu yang pernah kalian kerjakan yang berhasil, itu akan menjadi portfolio kalian. Kemudian ada persiapan wawancara, terus ada pakaian tepat. Pilihlah pakaian dengan budaya dan norma perusahaan yang Anda lamar. Jika tidak yakin, lebih baik memilih pakaian yang formal dan profesional gitu ya. Referensi, siapkan daftar referensi yang dapat memberikan testimoni tentang kualitas kerja dan karakter ya, seperti itu. Kemudian ada sertifikasi dan pelatihan, etika profesional. Benar-benar ChatGPT ini bisa memudahkan kita ya untuk bisa melamar pekerjaan. Lalu apa syarat agar seseorang bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan? Syarat agar seseorang dapat terima bekerja di sebuah perusahaan dapat bervariasi, tergantung kebijakan dan kebutuhan spesifik perusahaan tersebut gitu ya.
Nah, ini ada contoh-contoh seperti pendidikan dan kualifikasi. Misalnya kalian lulusan dari mana, dari universitas apa, dengan gelar dan predikat apa gitu ya. Terus pengalaman kerja, ini juga sangat penting ya. Kalau fresh graduate ya tulis aja ya fresh graduate, nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau fresh graduate juga kadang-kadang juga kan ada magang, ada kadang-kadang ada kerja sambilan mungkin di mana, atau ada project atau portfolio yang pernah dikerjakan ya, nanti bisa kalian lampirkan juga. Terus ini ada keterampilan dan kompetensi. Pelamar harus memiliki keterampilan dan kompetensi. Terus kemampuan bahasa. Nah, kalau kalian bisa lebih dari satu bahasa itu nilai plus, kalian bisa lampirkan di situ juga bahasa apa saja yang kalian bisa. Terus ini ada referensi, misalnya referensi dari perusahaan. Biasanya kalau kita kerja di perusahaan sebelumnya, kita bisa mendapatkan referensi dari perusahaan itu gitu ya. Beberapa perusahaan mungkin meminta referensi gitu. Nah, wawancara juga seringkali merupakan bagian penting dari proses perekrutan. Selama wawancara, calon pekerja dievaluasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kepribadian, kesesuaian mereka dengan budaya perusahaan. Terus ada tes penilaian. Beberapa perusahaan juga mengharuskan pelamaran mengikuti tes penilaian tertulis. Oh, ini tes penilaian tertulis seperti psikotes contoh ya, atau tes online. Terus ini latar belakang dan verifikasi referensi. Sebagian besar perusahaan akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap pelamar, termasuk verifikasi referensi dan pemeriksaan rekam jejak kriminal. Usahakan kalian itu jangan melakukan yang aneh-aneh gitu ya, biar tidak terekam ya jejak kriminal kalian, karena itu ada perusahaan yang memang sangat memperhatikan itu. Sesuaian dengan budaya perusahaan, pelamar juga harus cocok dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan, termasuk etika kerja, sikap terhadap kerjasama, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja yang ada. Setiap perusahaan mungkin memiliki syarat tambahan spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan mereka. Oleh karena itu sangat penting bagi pelamar untuk membaca informasi. Jadi sebelum teman-teman melamar, baiknya teman-teman bisa mengetahui tentang perusahaan tersebut. Itu gampang banget ya, bisa kalian dapatkan. Temukan semua di ChatGPT. Udah keren ini loh aplikasi zaman now ya. Jadi bagi teman-teman yang baru fresh graduate, teman-teman tidak perlu pusing lagi mikirin gimana sih cara membuat surat lamaran kerja, apalagi belum berpengalaman dalam melamar pekerjaan. Kalian tuh tidak perlu pusing-pusing lagi, tidak perlu bingung-bingung lagi, karena sekarang sudah ada ChatGPT. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke sosial media yang kalian punya, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye.